bersyukur, terima kasih banyak diberikan kesempatan untuk ada di tempat ini dan melayani kami. Dan hari ini saya datang bersama, tidak sendiri, saya datang bersama dengan istri dan anak saya. Bisa katakan teman, biar yang lain tahu. Oke, hari ini temanya adalah live. Mungkin bisa ditampilkan yang slide yang pertama. Dan saya hari ini berikan judul hidup menjadi lebih hidup. Kalau misalnya saya tanya begini, how are you misalnya, apa kabar? Anda jawab apa? Luar biasa, betul ya? Kabarnya bagaimana hari ini? Luar biasa. Enggak ada yang ngomong biasa-biasa aja kan? Tapi saya berdoa benar-benar ketika Anda berkata bahwa luar biasa, itu keluar dari iman Anda. Amin. Bukan karena rutinitas, bukan karena kebiasaan ada yang mengucapkan gimana kabarmu hari ini? Kabar hari ini adalah ya luar biasa, padahal luar biasa lemes gitu ya. Saya berdoa sungguh-sungguh Anda lakukan emang apa kabar Anda hari ini luar biasa keluar dari hati bahwa Anda betul-betul mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Di Efesus pasal 4 ayat 23 versi The Message katakan begini, a life renew from the inside. Artinya bahwa terjemahan bebas dikatakan kehidupan itu diperbarui dari dalam terlebih dahulu baru keluar. Teman-teman, saudara-saudara di sini, kekristenan kita terkadang tanpa kita sadar itu begini. Semua kita pasti punya handphone, betul ya? Punya smartphone masing-masing. Kalau baterainya habis, Anda apain? Di charge, betul ya? Berapa banyak orang Kristen sebetulnya kondisi Kristen sedang lowbat, tapi Anda nggak sadari. Lampunya udah merah, ketat-ketik gitu. Bahasa Jawa paling enak, ketat-ketik gitu ya. Jadi Anda itu menggunakan handphone Anda lagi di charge. Kau coba kalau di charge itu kan lama banget kan? Karena yang harus Anda lakukan bagaimana? Harusnya kan didiamkan dulu, biarkan terisi dahulu sampai 100% sehingga Anda bisa gunakan maksimal. Tapi kalau Anda gunakan ya bisa-bisa aja sih. Tapi untuk Anda maksimal sebenarnya Anda tuh menggunakan sisa-sisa kekuatan dari kekuatan daya baterai yang ada. Demikian juga Kristen kita juga kurang lebih juga sama. Kondisi kita sekarang ini seperti apa sih? Apakah seperti baterai smartphone yang sedang ketat-ketip, ya, sedang merah nyala, harusnya dicas tapi Anda paksa terus, ada pelayanan, ada pelayan di gereja, wih luar biasa, tapi sebetulnya Anda lakukan tanpa passion. By the way, kemarin saya lihat di YouTube tentang khotbah dari Pastor Stephen Furtick. Dia ngomong bagus sekali. Dia berkata gini, your passion will follow your purpose. Bahwa passion, gairahmu itu menentukan tujuanmu ke depan. Kalau Anda berkata begini, passion saya untuk Tuhan, saya percaya cara Anda menyanyi, mungkin Anda melayani departemen praise and worship, ketika Anda melayani Tuhan, ketika Anda memainkan musik, Anda menyanyi, saya percaya Anda lakukan dengan senang hati Anda. Kenapa? Passion Anda buat Tuhan, tujuan Anda adalah menyenangkan Dia. Amin. Anda mungkin sebagai usher, sebagai doorkeeper, saya percaya begini, kalau Anda di depan gini, passion saya hari ini adalah Tuhan, maka saya percaya tujuan Anda adalah menyenangkan hati Tuhan. Maka siapapun yang hadir, sekalipun Anda sedang mengalami situasi yang paling gak enak sekalipun, Anda tetap berkata, welcome to my church. Wis, senang bertemu, thank you for coming, terima kasih Anda sudah datang. Amin. Kalau passion Anda buat Tuhan, saya percaya Anda akan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan hari ini tema saya adalah hidup menjadi lebih hidup. Loh, cepat sekali. Nah, hidupan berarti dari dalam terlebih dahulu. Nah, sebelum Tuhan bekerja mulai hidupmu, Dia akan bekerja di dalam hidupmu terlebih dahulu. Tuhan itu selalu bekerja memulai dari dalam. Tidak pernah Dia mikirin casing kita dulu. Dia urusi yang di dalam dulu, baru biar itu keluar, terpancar from inside to outside. Nah, sekarang bagaimana membuat hidup menjadi lebih hidup, betul ya? Ini kan temanya membuat hidup menjadi lebih hidup. Gimana caranya? Yang pertama, mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kan? Anda misalnya pergi dengan seorang, mau kemana? Lagi itu nih, ya pokoknya pergi, nggak tahu tujuannya, mau pergi sama dia, mau pergi sama dia, ya nggak mau. Kenapa? Nggak jelas.
Itu melelahkan. Ya, itu melelahkan sekali. Kenapa nggak tujuannya? Roma pasal 12 ayat 2 versi ayat dikatakan bahwa janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Perintah Tuhan jelas bahwa kita tidak boleh menjadi apa? Sama dengan dunia ini, tapi kita menjadi orang yang selalu mengalami renewing atau pembaruan pikiran. Dari situ kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tahukah Anda bahwa kita tidak boleh hidup seperti sama seperti orang di luar. Suatu kali saya baca di medsos, saya tidak akan sebutkan siapa namanya, dan saya tidak bermaksud untuk menjudge dia. Ini seorang muda, dia berkata begini, hidup itu dijalani aja, gak usah dipikir, dijalani aja. Saya tidak bermaksud ngejudge begitu. By the way, itu saya jadikan quote saya tadi pagi. Saya sekarang rajin nulis quotes gitu ya. Saya mau berkata gini, saya mau tanya pada Anda, speaker ini diciptakan ada tujuannya nggak? Ada kan? Ya, mimbar ini dibuat ada tujuannya nggak? Ada. Berarti sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan ada tujuannya. Amin. Berarti hidupmu juga ada tujuannya dong. Amin. Berarti hidupmu juga ada tujuannya. Kenapa hidupmu tidak menjadi lebih hidup? Karena kamu gak ngerti aku ini mau kemana. Tujuan Tuhan kenapa aku ada dalam dunia ini, kok gak tahu aku ini mau kemana, mau ngapain. Saya mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saya tahun 2002 ketika saya bertobat pertama kali. Itu yang membuat hidup saya berubah. Sejak awal ketika saya masuk kuliah umur 18 tahun, saya mengerti ke depan saya akan jadi apa. Tuhan punya tujuan dalam hidup saya, dan sekarang saya melihat bahwa Tuhan sedang menggenapi apa yang Dia rencanakan hidup saya. Kenapa saya selalu excited? Kenapa saya punya passion? Karena saya tahu tujuan Tuhan dalam hidup saya apa. Anda hanya sekedar hidup karena mungkin kan nggak ngerti kenapa ya aku ada di dunia ini. Apa Tuhan iseng-iseng yang nyiptain saya ya? Tuhan gak boleh iseng nyiptain Anda. Amin. Oh, speaker aja diciptakan ada tujuannya kok. Kamera diciptakan ada tujuannya kok. Kursi yang Anda duduki itu diciptakan juga ada tujuannya kok. Apalagi hidupmu. Kalau kita nggak ngerti tujuan Tuhan hidup kita, garing, bahasa saya enak, garing. Karena nggak ngerti. Mungkin yang bertanya, gimana caranya aku ngerti tujuan Tuhan hidupku? Simple. Kalau Anda terus kontak, bangun hubungan dengan Tuhan, terus menerus bangun setiap hari. Saya percaya Anda bangun oleh kehidupan firman Tuhan yang baik. Saya percaya lama-lama Anda tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu itu apa. Amin. Bayangkan mungkin begini, aku gak ngerti, Tuhan gak pernah bicara sama saya. Stop, jangan ngomong begitu. Kalau Bible-mu, Alkitab-mu ditutup terus. Kapan dia bicara sama kamu kalau ditutup terus? Amin. Bukan kalau Alkitab-mu itu perkataan Tuhan semuanya. Kalau Anda tutup, gimana dia mau ngomong? Amin. Amin. Saya belum ada mudeng ini. Kita nggak boleh sama seperti orang di luar yang gak punya tujuan. Ya, pernah nggak sih? By the way, saya pernah baca buku satu, bagus, Dating Your Destiny. Dia berkata gini, buku itu, sebagian orang Kristen hidupnya yang muter-muter, nggak nyampe tujuan. Nah, karena kan ngerti hidupnya sekedar jalani aja. Anda mau punya hidupannya begitu? Kalau saya nggak mau. Kenapa? Hidup saya cuma sekali. Ya, katanya kucing itu punya nyawa 9 katanya. Mau kenyataannya ditabrak ya mati ya selesai sih, gitu ya. Tapi by the way kita ini cuma punya nyawa 1. Hidupmu cuma sekali di dunia ini. Masalahnya hidupmu ini bawa manfaat bagi orang banyak atau enggak? Jadi berkat bagi banyak orang buat apa enggak? Amin. Saya berdoa Anda ngerti bahwa Anda hidup cuma sekali, Anda gunakan jadi berkat buat orang banyak, jadi saksi Kristus dimanapun kamu berada. Di pekerjaanmu, di kuliahmu, maupun apapun lah yang kamu kerjakan, jadilah saksi Kristus. Gimana caranya? Jadilah teladan, jadilah contoh. Melalui apa? Simple. Perkataanmu, kata Timotius, kesucianmu, perbuatanmu, kebaikanmu, kemurahanmu, kesalehanmu, kesetiaanmu.
biar itu boleh jadi contoh buat yang lain. Amin. Saya berharap Anda mulai panas nih, ya. Ini poster saya, hidup akan menjadi lebih hidup. Oh, ini ketutup ya. Ketika kamu tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu, ya, hidup akan menjadi hidup ketika kamu tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu. Pertanyaannya, coba Anda renungkan, Anda sekarang dalam kondisi apa hari-hari ini? Lobet kah? Ketap-ketip. Anda tahu bahwa Anda ini sedang jauh dari Tuhan, Anda nggak punya passion, tapi Anda paksa terus untuk pelayanan. Ambil waktu bersama dengan Tuhan. Amin. Kebanyakan kita capek, apa yang dilakukan? Kalau mungkin di Semarang atau kota besar, dia akan pergi ke mall mungkin, atau bioskop maybe, atau ke laut. Kalau singkat pantai ya, pergi ke pantai Bendengan, Kartini, atau Karimun Jawa. Saya enggak anti dengan begitu, enggak. Outingnya enggak salah. Tapi yang pertama adalah carilah Tuhan terlebih dahulu. Izinkan dia mericas hidupmu terlebih dahulu, baru outing. Asik kan? Asik. Dari dalam keluar, betul? Yang dalamnya dapat, yang luarnya juga dapat. Amin. Amin. Ya. Yang kedua nih, ketika apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu menjadi jauh lebih penting dari apa yang orang katakan tentang hidupmu. Ya, kenapa kok ini penting? Bagi saya ini penting banget nih. Kalau kita lihat di berikutnya, Mazmur 119 ayat 105, versi firman Allah yang hidup dikatakan begini, firman-Mu adalah lampu yang menerangi jalanku, supaya aku jangan jatuh. Pastor Samuel Rodriguez katakan bahwa surround yourself with people who speak into you and not about you. Hari ini saya mau ngomong bahwa dikatakan, biarlah di sekeliling kita temukan bahwa ada orang-orang yang berbicara dengan kita, bukan gosipin. Itu kalau dilanjut and not about you, itu maksudnya gosipin gitu ya. Jadi ngomongin tentang kamu di sini. Orang Kristen tuh kadang, aku mau sharing. Jadi bahasanya paling rohani itu kan, aku mau sharing. Rohani ya. Terakhir ngapain? Rasain. Ya kan? Saya mau sharing. Sharing apa? Si itu tuh begini. Weh, itu bukan sharing, lu lagi jelek-jelekin orang. Ya, itu sih bukan sharing. Itu lagi jelek-jelekin. Ya. Yang benar bagaimana? Carilah orang yang memang orang yang sedang berbicara dengan kamu. Bagaimana dia membangun hidupmu. Dia berikan koreksi kepada kamu. Banyak orang ingin cari apa? Pembenaran. Ya dilakukan pokoknya yes, benar terus. Banyak orang carinya pembenaran, bukan kebenaran. Betul nggak nih? Contoh nih, kamu tahu nih melakukan kesalahan nih. Biasanya kebiasaan orang adalah dia akan cari orang yang membenarkan bahwa tindakannya benar. Betul nggak? Ayo. Ya kan? Benar nggak? Kamu tahu kamu salah nih. Yang kamu tunggu apa? Pembenaran sebetulnya. Aku tuh gini. Oh iya benar. Namanya kamu lakukan sudah benar. Iya, ya kan? Ya kan? Padahal kamu tahu kebenaran tuh di atas pembenaran, men. Amin. Kebenaran tuh di atas pembenaran. Pembenaran orang juga itu mah subjektif banget. Tapi kebenaran firman Tuhan itu segala-galanya, amin. Hiduplah di atas kebenaran, bukan pembenaran. Yes. Itu hidupmu akan lebih hidup kalau isinya orang begitu. Yuk kita sama buka di Mazmur. Keren ya ayat ini. Ini di luar konteks nih, tiba-tiba saya diingatkan. Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Nah, keren nih ayat. Ayat favorit. Yang sudah katakan amin. Dikatakan gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Perhatikan baik-baik, ada kata berjalan di sana. Ada kata berdiri di sana. Ada kata duduk di sana. Coba perhatikan baik-baik. Saya mau tanya. Sekarang nih posisi Anda masing-masing. Coba nggak usah sebutin ya, jangan ya, nanti soalnya, kamu nganggap aku teman ya, kurang ajar ya, jangan gitu. Di hati masing-masing. Coba dalam hati masing-masing, di pikiran masing-masing. Sekarang sebutkan nama 5 orang terdekat Anda. Terdekat, oke? Terdekat. Sudah? Sudah belum? Jangan-jangan, wah nggak punya teman, waduh kasihan berarti. No. Ya. Sudah? Sudah betul? Perhatikan baik-baik. Kelima orang ini. Apakah dia bangun hidupmu? Apakah dia membangun hidupmu? Dia adalah orang yang bersama-sama. Yuk naik bareng yuk. Yuk cari Tuhan bareng yuk. Yuk belajar bareng yuk. Kenapa? Lah kata firman, dengan siapa engkau berdiri? Dengan siapa engkau berjalan? Dengan siapa engkau duduk? Itu pengaruhi loh. Siapa yang hidup jadi berkat Tuhan pasti semuanya angkat tangan, betul? Tapi kalau Anda nggak perhatikan ayat yang ini, engkau tidak memperhatikan engkau sedang berjalan dengan siapa, engkau tidak memperhatikan sedang berdiri dengan siapa. Kalau Anda nggak memperhatikan engkau sedang duduk dengan siapa saat ini, tuh oleh kanan kirinya. Ini adalah orang yang membuatmu naik, membangun kamu, atau justru membuatmu tambah turun. Hidupmu tambah turun apa tambah naik? Coba dengan baik-baik. Kenapa? Karena itu pengaruhi. Kalau kamu kumpulannya adalah orang yang gak benar, pasti kamu jadi gak benar. Saya bersyukur kalau saya disuruh 5 orang ini, saya tahu namanya ini. Dan melalui orang-orang ini, teman-teman ini, kami sama-sama naik dengan Tuhan. Bareng-bareng. Ada kalanya kami hidup bersama, di seminar, di workshop, kami hidup bersama, kayak belajar sama-sama. Serius. Coba, ada saatnya kami juga pelayanan bareng. Asik ya? Asik. Itu yang buat saya bertumbuh tuh di situ. Saya punya teman-teman yang membuat hidup saya tambah naik dan tidak turun. Coba cek. Karena gini firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Saya tinggalkan berarti, come on, cek teman-temanmu tuh, apakah temanku ini membuat hidupku naik? Apakah pacarku? Kalau mungkin sudah punya pacar, apakah pacarku membawaku tambah dekat sama Tuhan, atau pacarku justru membuatku jauh dari Tuhan? Ya kan? Sesungguhnya pacarmu itu membuatmu tambah dekat apa membuatmu tambah jauh? Kalau membuatmu tambah jauh sudah jelas, aku sudah berdoa dari Tuhan. Masa begitu? Saya percaya bahwa kalau ini benar dari Tuhan, harusnya pacarmu ini membuatmu tambah dekat sama dia. Amin? Amin? Mungkin beberapa, ketawa-ketawa gue hari ini, nyesel kenapa gue datang gitu ya. Apa-apa, ini baik. Jangan cari kebenaran, tapi carilah kebenaran. Amin? Asik ya? Saya ingin cerita. Ada contohnya, contoh bagus. Ya. Kenapa harus ada keliling oleh orang seperti ini? Saya bertobat tahun 2002. Saya mulai melayani Tuhan tahun 2003. Dan sampai sekarang saya melayani Tuhan. Ya. Percaya nggak percaya, sejak awal saya melayani Tuhan, puji Tuhan, saya dikelilingi oleh orang-orang yang menurut saya itu baik, luar biasa. Dan melalui mereka saya jadi seperti sekarang ini. Perhatikan baik-baik, saya ingatkan sekali lagi, sekelilingmu itu menentukan hidupmu. Karena siapa? Orang-orang sekelilingmu mempengaruhi hidupmu. Kamu sudah dekat dengan siapa? Itu mempengaruhi hidupmu. Bisa naik, bisa turun. Tapi sungguh saya berdoa, ada pilih yang benar. Amin. Kita lanjutkan. Tuh. Kembali. Nah, hidup akan menjadi lebih hidup ketika kita tahu
identitas kita di dalam Kristus. Kok bisa ya? Oh ya dong. Kalau kamu tahu siapa diri kamu. Banyak orang tuh, banyak anak muda, sorry saya mau ngomong. Saya mau turun aja dari kejauhan. Berapa banyak yang saya temui anak muda yang tidak mengerti siapa dirinya. Kenapa saya tulis kamu akan menjadi lebih hidup kalau kamu tahu siapa kamu dalam Kristus. Anak muda biasanya butuh penerimaan. Saya tahu kebutuhan manusia, salah satunya yang terpenting adalah acceptance, penerimaan. Butuh diterima, butuh diakui. Anak muda, kalau kamu tidak pulih di bagian yang ini, saya sering kali melihat begitu banyak orang jatuh ke dalam berbagai macam dosa pada akhirnya. Untuk diterima satu kelompok misalnya, merokok nih, ya, Anda tahu, oh ini keliru, ya, tapi karena Anda punya kebutuhan diterima, Anda nggak tahu siapa Anda. Anda datang dan hanya sekedar untuk terima, pada akhirnya Anda ngerokok. Itu lagi minum. Kamu pengen diterima kan? Kamu ingin terima kan? Kamu datang, ikut-ikutan minum. Sebenarnya butuhnya apa sih? Penerimaan bukan? Kenapa kok butuh diterima? Seandainya kalau kamu tahu identitas dalam Kristus Yesus Tuhan, bukankah kita adalah anak-anak Allah, amin? Yang diberikan otoritas sebagai anak-anak Allah, kata firman Tuhan. Banyak orang yang merendahkan bahwa, oh anak cuma jadi anak Tuhan. Woi, jadi anak Tuhan itu otoritas luar biasa tahu. Jangan dibilang, oh cuma jadi anak Tuhan. Saya tuh makanya bingung. Terkadang ada orang minta tolong, Bert minta tolong, Pak minta tolong rumah saya didoakan. Kenapa? Ada setannya. Lah emang ibu nggak bisa mendoakan sendiri. Oh jangan, biar bapak aja. Ibu anak Tuhan kan? Iya anak Tuhan. Lah iya, Tuhannya sama kan? Sama. Lah terus, ya itu. Banyak orang nggak ngerti identitasnya dalam Tuhan, nggak tahu. Coba kamu tahu, kamu biji matanya Tuhan. Ya. Kamu berharga di matanya. Bukankah Tuhan yang besar itu menyertai kamu? Amin. Dia Allah Immanuel, Dia yang menyertaimu. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia Allah yang tidak pernah melupakanmu. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Dan Dia tidak pernah membiarkan kau sendirian. Amin. Bahkan sebelum rambut yang jatuh, Dia hitung dan Dia tahu ada berapa. Apa kurang powerful itu ayat ya? Sampai kamu masih meragukan Tuhan dalam hidupmu, masih butuh penerimaan orang dan begitu. Kalau saya mau bilang begini, contoh beberapa waktu lalu, ini pacarku kok apa? Mosok ngajak aku untuk seks. Terus aku gimana kok? Katanya kalau kamu sayang sama aku ya, ayo dong lakukan dong. Saya ngomong, udah langsung putus. Kenapa? Nggak ada tadi ngaleng-ngaleng. Kenapa? Karena kamu wanita. Saya bilang, lawong ini belum jadi apa-apa, sudah minta. Saya bilang, hei virginity-mu, keperawananmu itu diberikan buat suamimu kelak. Dia siapa? Dia pacarmu, tapi bukan suamimu kan? Hah? Saya ngomong, putus. Kenapa kok? Hei, dia gak hormatin kamu. Keras. Dia gak hormatin kamu. Belum apa-apa dia udah injak kamu. Percayalah kalau kamu kasih sekali, kamu akan diinjak sama dia beneran. Dan lihat kamu akan ditinggalkan. Dan pada akhirnya pun bisa ditinggalin. Dia nurut sih putus, akhirnya selamat. Tapi juga ada yang gak selamat, banyak. Sudah dibilangin jangan nekat. Sampai sekarang belum bisa bangkit. Kamu harus tahu bahwa hidupmu dalam Kristus Yesus seperti apa sih. Identitimu dalam Tuhan bagaimana sih. Amin. Kamu kalau ngerti ya, tujuan Tuhan dalam hidupmu seperti apa. Saya percaya bahwa tidak ada orang di antara kita yang sembarangan hidupnya. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya ada orang hidupnya sembarangan. Mesti ngerti. Oh, saya tahu kok tujuan Tuhan dalam hidup saya seperti ini. Jadi saya nggak mau merusakkan hidup saya buat ini. Aduh ini basi banget, ini biasa banget. Kamu tahu, saya sebut korban tadi di tempat saya tentang distraction. Bagaimana iblis memberikan distraction bisa ada 3. Dia berikan padamu ketakutan, intimidasi,
Karena ketakutan buat kamu menjadi lemah. Ketakutan akan membuat kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang biasanya yang diberikan sama iblis ke kamu kan, itu kan. Takut, mau begini, takut, mau begitu, takut, mau merabar usahanya, takut. Ngapa-ngapain takut. Yang kedua apa? Menghabiskan energi begitu banyak untuk sesuatu pergaulan yang keliru. Teman, saya berdoa ada kebangkitan besar di kota ini, amin. Kalau kita bisa menyingkirkan segala distraksi yang ada, saya percaya ada kebangkitan yang besar di tempat ini. Distraksi berikutnya adalah minder. Cara gimana? Kamu itu bisa apa? Aduh, kamu itu yang gak bisa berbuat apa-apa. Aduh, gak mungkin. Kalau kamu tuh gak mungkin. Tapi semua kalau kamu ngerti, makanya firman Tuhan katakan kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan. Berarti kebenaran yang kamu tahu. Kalau nggak tahu, berarti belum dimerdekakan, betul? Pakai firman Tuhan. Kalau kita nggak baca teliti gitu ya nggak ngerti. Kebenaran yang kamu tahu akan memerdekakan. Berarti kalau kebenaran yang nggak tahu ya belum memerdekakan. Sampai kamu ngerti betul bahwa all things are possible with God, bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Dan itu kamu lihat di depan matamu. Saya sudah banyak mengalami ayat itu. Saya mengalami begitu banyak hal. All things are possible with God. Sejak umur 18 tahun saya melihat mujizat terjadi pada mata saya. Tuhan pakai saya di usia muda. Jadi kalau kamu tuh masih muda sekarang, jangan minder. Amin. Tuhan bisa pakai kamu dengan dahsyat. Amin. Tuhan gak lihat, oh ini hamba Tuhan ini aku pakai dengan kuat. Oh kamu kan biasa-biasa aja, jadi gak bisa aku pakai. Enggak. Hanya sama kok. Amin. Memang tuh di Alkitab semuanya tertulisnya khusus ini, begitu? Kan tidak. Amin. Saya lihat sejak saya masih muda, nggak ngerti cara berdoa aja gak mudeng. Suatu kali ada seorang punya penyakit kista, sudah besar, mau menikah lagi. Ya bayangkan 7 cm apa 8 cm, saya lupa. Dokter ngomong harus dioperasi. Dan dia ngomong, aku gak mau operasi karena beresiko akan diangkat kandungannya. Teman saya undang saya, please tolong doakan kakak saya. Saya ngomong, ya udah, tak doain lah. Datang ke rumahnya, saya ajak percaya Tuhan, percaya Yesus yuk, percaya Tuhan yuk, percaya Tuhan bisa sembuhkan. Bukan saya yang nyembuhin, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Ketika kami berdoa, saya bilang ceklat ya. Anda tahu setelah ceklat, besok pagi saya dikabarin, kistanya tinggal 2 cm. Wah, tidak perlu dioperasi, cukup minum obat dan dia sembuh. Ngerti apa saya itu? Ngerti. Berdoa aja kata mudah, tapi Tuhan bisa pakai kamu nggak? Bisa. Amin. Makanya sejak masa mudamu berikan hidupmu buat Tuhan mati-matian. Amin. Karena besok kalau sudah menikah nanti juga ada seasonnya lagi. Tantangannya pasti complicated lebih banyak, betul ya? Yang sudah menikah pasti merasakan semua. Bagaimana mengatur, manajemennya seperti apa? Agak sulit. Kamu yang masih single semua, saya berdoa buat kamu, habiskan waktumu habis-habisan buat Tuhan. Dimaksimalkan buat Tuhan. Jangan buat pacaran yang gak benar. Makanya kenapa kok ada khotbah single maksimal? Karena kami ingin Anda ini jadi single yang maksimal, amin. Single yang maksimal di hadapan Tuhan. Ketika Anda siap, Tuhan akan berikan pasangan hidupmu, amin. Jangan galau, men. Jangan, pacarnya belum punya pacar, galau. Ya, galau. Kenapa? Yang itu temen gue sudah punya pacar, aku belum. Kalau kondangan aku tanyain pacar mana, aku gak bisa ngomong. Come on. Saya dulu juga, saya juga sempat jomblo 7 tahun. Serius, belum dapat istri saya. Setiap kondangan main, pacar mana? Belum. Pacar mana? Belum ada. Tapi saya happy aja tuh, ya gak gimana tuh. Tapi 7 tahun kemudian Tuhan baik mempertemukan saya dengan istri saya. Ketemu di mana? Di KKR, ya kan, asik kan? Asik. Saya khotbah, dia yang nari. Asik gak?
Asik dong, ya kan? Makanya kalau cari pacar jangan di tempat-tempat warung kayak apa kayak. Come on, carilah pasangan hidupmu yang ada di sini, amin. Yang ada di gereja yang sama-sama cinta Tuhan. Anda pasti jadi pribadi yang luar biasa, amin. Kayak gini aja kenceng loh, ya kan? Ngomong gini loh, kenceng, ya. Jadi hidup akan jadi lebih hidup kalau kamu tahu identitasmu dalam Tuhan. Nah, tahu nggak teman-teman bahwa sekali lagi apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu itu jauh lebih penting dari apa yang orang mau katakan tentang hidupmu. Teman-teman bisa main gini, ya, waktu saya tinggal berapa menit lagi selesai. Gideon lah ditemuin Tuhan nih ya, caranya, hei Gideon, harusnya kan, hei pahlawan yang gak berani, tiba-tiba Tuhan ngomong gini, hei kaum pengecut yang bersembunyi, ya kagak jadi apa-apa sih Gideon. Ya, coba dikatain, hei Musa, dasar kamu gagap, ya tambah-tambah dia gak bisa ngomong, pimpin aja gak bisa dia nanti. Tapi kalau saya lihat kehidupan di tokoh-tokoh Alkitab, kamu tahu yang buat hidupnya berubah? Ketika semua mereka mengalami encounter with God, ketika mereka mulai perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka berubah. Musa bertemu dengan Tuhan, itu yang buat dia mengerti bahwa dia harus memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan kuat kuasa otoritas Tuhan. Wow. Gideon diutus malaikat, hei paman yang berkasa, tiba-tiba Gideon, ya, dia mulai berani. Semua tokoh di Alkitab, kalau kita baca dengan baik, semua mulai berubah ketika dia bertemu dengan Tuhan. Harus bertemu dengan Tuhan. Amin. Kalian yang bisa berubah. Saya mau cepat sedikit. Hidupmu jauh lebih penting dari apa yang orang katakan tentang hidupmu. Katakan yes. Jadi kalau bilang, dasar lu gak bisa apa, dasar mama gak bisa berapa, wes, kamu jangan dengarkan yang begitu. Ya, dengarkan apa kata firman Tuhan buat kamu. Yang ketiga, menjadi pemain dan bukan penonton. Ini asik nih. Saya tadi baru nonton bola, PSIS Semarang lagi main lawan Bayangkara FC. Ya. By the way, saya juga pecinta Real Madrid. Musuhnya Barca sih memang sih. Kalian tahu nggak? Terkadang kan nonton bola gitu ya, penalti, Messi di apa lawan Espanyol kemarin, penalti, cek, ya orang terkadang yang tahu, dasar gua makian keluar semua, betul nggak? Dasar begitu aja gak gol. Ya terkadang lu ngomong begitu, coba lu nendang, coba lu bisa ngomong gol. Hei, lu maki-maki orang. Saya mau tanya, Messi biar dia gagal nyetak gol nih, bagaimanapun di La Liga dia pemain tergaji termahal. Per minggunya bisa beli, mungkin kalau di Indonesia dirupiahkan ya, bisa membeli 5-7 pom bensin. Hitung sendiri loh, bener ya. Itu gagal itu padahal. Saya mau tanya, yang maki-maki yang nonton dapat apa? Ayo, dapat apa? Hiburan dong, betul nggak? Sama, kalau kita dalam Kristen juga sama. Kalau Anda ini cuma sebagai penonton, ada momen apa? Yeay, sampai kritik, apaan sih itu, mesti nggak benar, mesti begini, lu begini. Lu sedang jadi penonton. Harusnya apa? Kalau begitu ada momen, come on, jadi player, amin. Jadilah seorang pemain. Saya ingat dulu David Beckham itu ya, waktu pemain termahal dunia di Manchester United sebelum dijual ke Real Madrid, dicadangin, duduk begini, itu ya, ini. Kamu pikir dia seneng cadangin? Kalau main sungguhnya mah dicadangin nggak mau. Sama juga dengan kita, bukankah kita we are the move of God? Kita adalah kegerakan itu sendiri, amin. Kalau kamu mau begini, kau berdoa, Tuhan aku minta revival. Saya mau ngomong dengan Anda semua, waktu saya 3 menit by the way. Saya mau coba. Bukankah yang terbaik dari surga sudah diberikan buat setiap kita? Siapa itu namanya? Yesus Kristus Tuhan. Seperti apa yang kita rayakan hari ini adalah kelahiran Yesus.
Yesus sudah diberikan buat kita. Saya mau tanya, adakah yang lebih baik dari Yesus? No. Amin. Karena nggak ada yang lebih baik dari Yesus. Berarti kalau kamu ngerti dia ada di dalammu, berarti you are the move of God. Amin. You are the move of God. Kalianlah kegerakan itu sendiri. Kalau kalian mau bergerak, akan terjadi kegerakan. Sebaliknya, kalau Anda cuma diam nonton doang, ya Anda bukan player. Tidak akan pernah terjadi gerakan apa-apa kalau Anda sekedar cuma diam. Kenapa kita unlimited fire? Kami punya value bahwa kita lah kegerakan itu sendiri. Kenapa? Karena kita mau bergerak. Kemarin kita habis UF regional di Tegal, dan hasilnya luar biasa. Tercatat panitia yang ngomong, bukan kami yang ngomong. Panitia yang ngomong. Itu kami gunakan gereja yang terbesar Tegal, dan full house, benar-benar penuh. Isinya anak muda semuanya. Dan malam tutup mereka terbakar dengan api Tuhan. Dan hari ini kemarin kan ngomong gini, sebelumnya tidak ada acara yang seperti ini buat anak muda. Dan datang sekian banyak. Kemarin para senior pastor, karena kami juga bekerja sama dengan BKSG Tegal. Ini rekan lagi kita lagi. Ayo kapan ke Tegal lagi? Tolong please, pemimpin muda kami, tolong di-equip, tolong diperlengkapi. Padahal kami sudah mengadakan workshop di sana, mengajarkan tentang creative ministry, youth creative ministry. Dan bagi mereka ini masih belum cukup. Kami masih diundang untuk next lagi ke depannya kapan. Bagi kami, we are the move of God. Kita lah kegerakan itu sendiri. Kalau kita berhenti, maka itu akan berhenti. Tapi kalau kita mau bergerak sama-sama, kita mau jadi player, saya percaya something happen. Sesuatu terjadi buat kota ini kalau kita semua sama-sama bergerak, berdoa bareng, dan gerak bersama-sama. Apa yang kita bisa berbuat untuk generasi ini? Amin. Kita tidak pernah dipanggil Tuhan untuk buat monumen, tapi kita dipanggil untuk bawa momen. Yang setuju katakan yes. Tahu monumen? Monumen itu ya kayak Monas gitu, udah selesai tadi. Monas bagus juga bagus. Hanya monumen, legend, apa sih? Tapi saya rindu semua, kita nggak bangun monumen, tapi kita buat momen, gerakan. We are the move of God. Hidup akan menjadi lebih hidup ketika kita jadi pemain dan bukan nonton. Coba ngomong sebelah satu sama lain, kita ini pemain dan bukan penonton. Yang keempat, saya mau cepat menyadari keadaan kita. Mungkin tim musik bisa siap ya. Mazmur 139 ayat 23-24 katakan bahwa selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tentulah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23-24. Ini perhatikan, ini ayat yang jujur banget dari Daud. Sekarang hidup kita akan jadi lebih hidup ketika kita mulai sadar kondisi kita sekarang bagaimana sih. Saya ingin berikan checklist gitu ya, untuk ngecek hidup kita seperti apa saat ini. Yang pertama nih, pada saat yang luar biasa menjadi biasa. Yang kedua, kalau yang bagus sudah menjadi lumayan. Harusnya bagus, wih bagus. Kamu coba ngomong nih, ya lumayan ya. Ketika yang kita bicarakan hanyalah kemenangan di masa lalu. Dulu tuh luar biasa, hebat, ya kan? Sekarang itu. Kalau Anda cuma ngomong yang kemenangan yang dulu, nanti kita lihat kondisimu sekarang bagaimana. Yang keempat, kalau yang tadinya passionate, yang bergairah, sudah menjadi bosan. Yang kelima, kalau yang berbuah, ini yang mengerikan. Kalau yang tadi berbuah menjadi tidak berbuah, itu artinya bahwa Anda sedang lelah, empty, dan butuh disegarkan kembali. Jangan tunggu karena kita buruk, segera kenali keadaanmu. Karena dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 ada katakan, but those who wait upon God get fresh strength. Orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang segar. Amin.
hidup Anda akan menjadi lebih hidup ketika belajar menantikan Tuhan dan menerima kekuatan yang Dia berikan. Amin. Ya, mungkin ini bisa jadi perenungan buat kita semua. Mari cek kondisi kita seperti apa.